Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, di segmen kali ini kita akan coba membedah ya peta kekuatan kedua tim yang akan berlaga di pertandingan perdana di ACL 2 alias AFC Champions League 2 antara Persib Bandung melawan Port FC dari Thailand. Nah, laga ini adalah laga perdana ya bagi kedua tim ini di musim ini ya. Nah, ini kan menarik nih, bagaimana sih peta kekuatan kedua tim ini dan juga bagaimana persiapan kedua tim ini dan bagaimana juga rekor pertemuan kedua tim ini. Ada pemain siapa aja yang patut diwaspadai dan juga ada pemain siapa aja yang kemungkinan absen di kedua kesebelasan. Nah, semuanya kita akan coba bahas sepengetahuan kami aja ya. Kalau ada yang kurang-kurang kami mohon maaf, dan juga kalau ada yang misalnya miss sedikit-sedikit ya harap dimaklumi ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah laga perdana di ACL 2 bagi Persib ya, antara Persib Bandung melawan Port FC dari Thailand. Inilah langkah pertama alias langkah perdana Persib Bandung sebagai wakil Indonesia di ajang internasional musim ini, AFC Champions League 2 alias ACL 2. Lawan yang dihadapi Persib di grup F ini nggak bisa dibilang mudah. Ada Zhejiang FC juara Liga 3 Cina musim lalu, ada Port FC juara 3 Liga Thailand musim lalu, dan Lion City Sailor runner-up Liga Singapura musim lalu. Meskipun faktanya Persib satu-satunya juara Liga di grup F ini, tapi ini nggak menjamin Persib akan mudah dan mulus di ajang ini. Kenapa demikian? Sebab Persib baru pertama kali lagi balik lagi ke Liga Asia setelah terakhir kali itu di tahun 2015 silam. Sementara tim-tim lain di grup F ini adalah langganan AFC hampir tiap musimnya. Lawan perdana Persib di ACL 2 adalah tim asal Thailand, Thai Port FC, tim yang justru jadi terkenal setelah mendatangkan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Tim ini selalu jadi langganan main di AFC, meskipun tim ini tuh selalu sulit menjadi juara di Liga Thailand tiap musimnya. Oke, sebelum kita bahas persiapan kedua tim ini, kita intip dulu ya beberapa serba-serbi dua tim ini. Yang pertama, baik Persib maupun Port FC ini sama-sama beraroma federasi, di mana Persib ini masih beraroma ketum PSSI yakni Erick Thohir, sementara Port FC ini dimiliki oleh Presiden FA Thailand Madam Phang. Yang kedua, faktanya meskipun Port FC ini tuh belum pernah jadi juara Liga Thailand, tapi tim ini selalu hadir atau hampir selalu hadir di AFC lu ya. Berbanding terbalik dengan Persib, meskipun sering jadi runner up tapi jarang banget tampil di AFC lantaran peringkat Liga Indonesia ya. Yang ketiga, sama-sama biru alias identik dengan biru. Bedanya kalau Persib birunya itu biru putih atau biru kuning dengan lambang harimaunya, sementara Port FC ini identik biru dengan merah atau oranye dengan lambang singanya. Kalau di Indonesia mungkin Arema kali ya. Lanjut ya ke pertandingannya. Ini pertama kali loh dua tim ini tuh bertemu sepanjang sejarah. Nah, saat ini atau musim ini Persib itu diisi oleh 8 pemain asing, yakni 3 dari Brazil, 1 dari Tanjung Verde, 1 dari Belanda, 1 Spanyol, dan 1 Filipina, serta 1 Kroasia. Sementara Port FC ini musim ini diisi juga oleh 8 pemain asing, yakni 2 dari Brazil, 1 dari Denmark, 1 dari Singapura, 1 dari Guinea, 1 dari Indonesia, 1 dari Jepang, dan 1 dari Prancis. Jadi kalau soal head to head komposisi pemain asing sebenarnya dua tim ini seimbang ya, sama-sama 8. Nah, uniknya lagi baik Persib maupun Port FC ini diisi ujung tombak yang sama.
hampir sama sih maksudnya, yakni asal Brazil, dan sama-sama jadi top scorer musim lalu, yakni ada David da Silva dari Persib dan Willian Mota di Port FC. Sebelum melakoni laga ini, Persib itu sudah menjalani 5 laga di Liga 1 dengan catatan 2 kali menang dan 3 kali imbang dengan raihan 9 poin. Sementara Port FC itu sudah menjalani 6 laga di Liga Thailand dengan catatan 4 kali menang dan 2 kali imbang dengan poin 14. Alias dua tim ini dua tim yang belum terkalahkan di liga masing-masing meskipun poin dan posisinya beda. Persib ada di posisi 4 sementara Port FC di posisi 2. Salah satu yang akan jadi sorotan di laga ini adalah duel di sektor sayap, di mana akan mempertemukan aksi dari Ciro Alves sebagai winger terbaik Liga 1 dengan Asnawi Mangku Alam. Anda ditampilkan loh ya sebagai kapten timnas Indonesia. Dua pemain yang memiliki kecepatan, determinasi, dan daya juang yang hampir serupa. Meskipun tentunya yang akan jadi sorotan utama di laga ini adalah dua bomber dari dua kesebelasan, yakni DDS dan Willian Mota. Meskipun faktanya ya di Port FC saat ini itu bukan Willian Mota loh sebagai top scorernya, tapi top scorernya itu adalah pemain lokal Thailand, yakni Terasak Poipivem dengan 5 gol. Ini kan unik ya, Liga Thailand itu pemain asingnya bebas, tapi top scorernya Port FC justru pemain lokal. Nah ini harus belajar nih pemain lokal kita nih. Nah sekarang kita akan intip nih, bagaimana sih persiapan dua tim ini menjelang laga perdana di ACL 2. Persib Bandung sebagai tuan rumah agak mengkhawatirkan sih kondisinya, meskipun belum terkalahkan di Liga dan baru menuai kemenangan di laga terakhir, tapi jelas kondisi tim ini lagi nggak baik-baik saja. Ketegangan antara pihak Persib dengan pihak supporter dan juga dengan pihak operatornya ini membuat tim ini tuh dalam tanda kutip ya sedikit pundung atau mutung kali ya. Bahkan pelatih Persib Boyan Hodak mengaku akan menurunkan pemain lapis 2 di ajang ini karena ketatnya jadwal Persib di liga musim ini. Ya memang sih di sini Persib ini sedang kurang beruntung sih. Di liga jadwal sangat ketat dan padat ya. Usai FIFA Matchday, Persib harus hadapi atau jalani ajang di AFC. Belum lagi ditambah beberapa pemain inti yang belum fit atau cedera dan juga gesekan antara Persib dengan pihak pendukungnya sendiri. Jadi emang agak riweh Persib ini. Oke, kita akan jelaskan secara sederhana dan santai aja ya. Kenapa sih Boyan Hodak ini kok dalam tanda kutip ya agak sedikit pundung atau mutung nih dengan kondisi Persib sekarang. Jadi gini ya, Persib itu dituntut double. Kalau Persib jeblok di liga, otomatis kan Bobotoh pasti akan protes dong, ngehujat sana sini. Tapi kalau Persib pun jeblok di AFC, otomatis Persib pun akan dihujat juga. Bukan cuma dihujat sama Bobotoh, tapi juga sama rival-rival Persib. Sementara buat ngejalani dua ajang ini butuh tenaga ekstra. Ditambah kedalaman skuad Persib yang jomplang dengan pemain-pemain inti dan cadangan yang berbeda jauh kualitasnya, ditambah kisruh internal di tubuh Persib pun membuat Hodak ini pusingnya bukan main. Kalau Hodak memaksakan pakai full squad di AFC dan ujung-ujungnya banyak yang cedera dan di liga jadi jeblok, otomatis Hodak juga dong yang dihujat. Makanya ini himbauan aja buat para pendukung Persib. Udahlah, nggak usah hujat-hujat pemain Persib ataupun juga pelatih ataupun klub Persib itu sendiri. Kalian dukung aja lah, menang atau kalah Persib itu ya kalian harus dukung ya, namanya supporter harus dukung. Kalian tuh harus ngerti juga kondisi dan juga situasi Persib saat ini. Kalau kalian mau menyalahkan, jangan salahin pelatih, jangan salahin pemain, tapi salahin juga manajemennya. Kenapa demikian? Sekarang gini deh, personil manajemen Persib itu kan ditambah, tapi kok bukannya tambah bagus malah tambah amburadul sih. Pemain jomplang antara inti dan cadangan. Kenapa coba nggak dipersiapkan dari awal? Ngapain aja tuh personil manajemen Persib? Giliran Persib jeblok, pelatih dan pemain jadi korban. Betul kan? Harusnya kan gini nih yang ada di pikiran manajemen Persib. Oh, Persib ini kan main di 2 kompetisi nih, kita harus siapin bener-bener nih pasukannya. Kita tanya nih sama pelatih, pemain mana yang
sekiranya kurang bagus, kita buang aja duitnya buat beli pemain yang bagus biar kekuatan Persib ini seimbang. Kan gitu harusnya. Jangan ini mah pelatih udah ngasih daftar nama-nama yang harus direkrut seperti Renan Alves, Messi Doro, Taise, dan juga Matius Pato. Kata manajemen Persib, engke heula can aya duitna eta mah marahal, duitna eueuh. Kan gitu ya, susah kalau gitu. Tapi giliran Persib kurang bagus di liga dan dihujat oleh fans kardusnya Persib. Yang kesal siapa? Yang disalahin siapa? Ya pemain dan pelatih. Manajemen mah cicing wae. Betul dong. Dari segi persiapan pun di pelatihan ke pelatihannya, ini juga agak geblunder sih buat kami. Alih-alih nih memperkuat sisi pertahanan dengan mendatangkan Igor Tolik. Tapi apa faktanya? 5 laga Persib ini justru menurun ya. Selalu hampir bisa kebobolan. Cuma baru 1 kali loh clean sheet dari 5 laga. Persib itu musim ini nggak lagi pakai skema pragmatis yang mengandalkan serangan balik cepat. Kenapa demikian? Karena ini imbas dari menurunnya kemampuan para penyerang Persib. Ya wajar menurun, wong nggak ada yang ngasah kok. Ini yang harus segera bisa dibenahi oleh tim manajemen Persib dan juga tim pelatih Persib. Sebab ya mereka harus hafal dan ingat juga loh prinsip dasar sepak bola. Dalam prinsip dasar sepak bola itu adalah menang. Untuk menang itu butuh mencetak gol. Dan untuk mencetak gol butuh striker yang hebat. Dengan segala kekurangan dan kesemrawutan Persib musim ini agak sulit sih buat kami Persib berkembang ya. Apalagi di AFC. Tapi ya mungkin seperti inilah formasi yang akan dipakai Boyan Hodak dalam menghadapi Port FC. Di bawah Mistar ditempati oleh Kevin Ray Mendoza. Duet center back Yannick Wipers dan Gustavo Franca. Back kiri Rezaldi Hehanusa dan back kanan Henhen Herdiana. Duet jangkar ini ditempati oleh Mark Klok dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Ciro Alves dan Mailson Lima. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Tyron Del Pino. Sementara Port FC sendiri sudah datang ke Bandung ya dengan membawa full squad termasuk Asnawi Mangku Alam. Menurut pelatih Rangsan Wiwat Caicok, Port FC ini menargetkan poin penuh saat di Bandung. Nah, menurut Rangsan, dirinya tahu Persib itu tim kuat di Liga Indonesia. Terbukti Persib jadi juara musim lalu. Tapi dirinya dan tim analisnya sudah menganalisa kekuatan Persib. Bahkan sejak 1 bulan yang lalu tuh udah dianalisa. Apalagi Rangsan ini diuntungkan nih dengan banyaknya masukan-masukan pada dia soal Persib, termasuk salah satunya dari Suchau Nutnum dan Kosin Sintawecai yang saat ini menjabat sebagai staf manajemen dari Port FC. Menurut Rangsan, kekuatan utama Persib itu ada di 2 bomber, yakni Ciro dan Da Silva. Maka dengan ada kabarnya Da Silva nggak bisa main di laga ini, Rangsan pun pede dan mungkin bisa akan menghancurkan Persib. Dan di 4 laga Persib itu terbukti ya tanpa David Da Silva nggak bisa cetak gol atau sulit mencetak gol. Makanya Rangsan ini jadi pede untuk bisa mengalahkan Persib. Kelemahan Persib menurut Rangsan ada di sektor kiri dan kanan, di mana di sektor inilah Persib sering kecolongan. Ini bisa dimanfaatkan oleh Rangsan dengan menggempur pertahanan Persib dari kiri dan kanan. Apalagi Port FC ini diuntungkan dengan memiliki beberapa winger cepat seperti Bordin Pala dan top skor sementara mereka Terasak Ponpemai. Rangsan sendiri belum memastikan apakah Asnawi akan dipasang atau tidak, sebab selain emang kebutuhan strategi, kita tahulah Asnawi ini kan akan jadi milik Persib musim depan. Jadi agak terlalu beresiko kalau Rangsan ini menurunkan Asnawi melawan tim yang musim depan akan dibela oleh Asnawi. Apalagi di sektor Asnawi ini kan ada kapten kedua timnas Thailand Supanat Burerat yang juga kualitasnya nggak kalah jauh dengan Asnawi. Rangsan sih tambah pede ya, sebab di laga terakhir Port FC di Liga Thailand ini memang belum terkalahkan. Apalagi meskipun ya di 2 laga terakhir Port FC ini raih hasil imbang, tapi itu kan diraih atas 2 tim raksasa di Liga Thailand, Ratchanburi FC dan Buriram United. Jadi menurut kami kemungkinan seperti inilah formasi Port FC yang akan dipakai untuk menghadapi Persib. Di bawah Mistar ditempati oleh Worawut Sri Supa. Duet center back kemungkinan ditempati oleh Chalemsak Auki dan Isaac Honi.
Bek kiri Kevin Deromram dan bek kanan itu Supanat Burerat. Double jangkar ditempati kemungkinan ya oleh Asnawi dan Simura. Sayap kiri ditempati oleh Bordin Pala, sementara sayap kanan ditempati oleh Felipe Armarin. Sementara ujung tombak sendiri ditempati oleh Willen Mota yang ditompang oleh Pompey Mai. Laga Persib Bandung kontra Port FC ini rencananya sih akan disiarkan secara langsung di RCTI Kamis 19 September 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sijalak Harupat. Oke, itu tadi ya sedikit pembedahan, sedikit kisi-kisi jelang laga perdana di ACL 2 AFC Champions League 2 yang akan mempertemukan tuan rumah Persib Bandung dengan wakil asal Thailand Port FC. Nah, bagaimana menurut kalian? Bagaimana jalannya laga kali ini? Untuk apa saja yang terjadi di laga kali ini? Kita coba akan bahas nanti di fakta pertandingan usai laga ini ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.